Saya Raihan Atala Aditya. Di sini saya sebagai koordinator DPM Filkom UB 2021. Apa sih DPM Filkom itu? Yang pertama, DPM Filkom ini adalah sebuah lembaga legislatif mahasiswa yang berada di tingkat fakultas. Perannya yaitu sebagai penyeimbang dari BEM Filkom sebagai penggerak atau eksekutor dalam roda organisasi yang ada di Fakultas Ilmu Komputer. Bagaimana bisa disebut sebagai penyeimbang? DPM Filkom ini fungsinya layaknya DPR yang kita tahu. Kami melakukan beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi aspirasi yang akan mewadahi apa-apa saja kebutuhan dan keluhan dari teman-teman mahasiswa lainnya agar segera diproses dan terlaksanakan. Lalu, kedua adalah pembuatan produk hukum, di mana produk hukum ini yang akan menjadi ketetapan dan juga menjadi ketentuan yang harus dilakukan oleh seluruh elemen KPM Filkom itu sendiri, baik itu LO, LSO, maupun HMPS. Lalu yang ketiga, pada DPM Filkom, kita memiliki fungsi pengawasan terhadap BEM Filkom, yaitu sebagai penjamin mutu dari berjalannya proker-proker atau biasa kita sebut dengan program kerja agar semakin baik dalam seiringnya berjalan waktu. Lalu, DPM Filkom saat ini memiliki visi, kami akan membangun suatu sistem kemahasiswaan yang ideal dan terbaik untuk KPM Filkom dengan penyempurnaan produk hukum sehingga tercipta sistem pengawasan yang kredibel dan aspirasi yang sinergis dengan apa yang dibutuhkan KPM Filkom itu sendiri. Lalu, misi kami yang pertama adalah membangun sistem koordinasi yang lebih baik pada internal dulu maupun pada eksternal daripada DPM Filkom UB itu sendiri. Lalu yang kedua, mengoptimalkan peran serta fungsi dari tiap-tiap anggota DPM Filkom UB melalui kinerja dan kerjasama. Yang ketiga, mencari sebanyak-banyaknya aspirasi sebagai dasar kebutuhan mahasiswa Filkom atas permasalahan yang terjadi. 4. Menyempurnakan produk hukum sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita KPM Filkom. Lalu yang kelima, melakukan pengawasan terhadap BEM Filkom dengan transparansi sehingga mahasiswa dapat memantau langsung BEM Filkom. Lalu, kita ada dalam struktural kita terdapat bagian-bagian. Yang pertama adalah yang tertinggi dalam DPM Filkom ini koordinator, di mana koordinator ini bertugas untuk mengkoordinasi antar anggota dengan tupoksinya masing-masing dalam bidang komisi, dan juga koordinator ini berperan untuk hubungan antara internal dan eksternal dari DPM Filkom itu sendiri. Lalu ada wakil 1 dan wakil 2, di mana wakil 1 ini akan bertanggung jawab kepada koordinator atas berjalannya komisi-komisi yang ada pada DPM Filkom. Sedangkan wakil 2 akan bertanggung jawab kepada koordinator membantu dalam fungsi pengawasan yang DPM Filkom lakukan kepada BEM Filkom. Selain daripada itu, kita juga memiliki komisi. Ada 3 komisi dalam DPM Filkom saat ini. Yang pertama, komisi aspirasi, di mana dari komisi aspirasi akan menjaring, akan menampung dan menyalurkan aspirasi atau keinginan atau keluhan dari teman-teman mahasiswa sekalian dan memprosesnya sehingga menyalurkannya kepada BEM Filkom. Lalu komisi kedua adalah komisi hukum, di mana komisi ini nantinya akan membuat dan merancang produk hukum yang baru, yang relevan dengan yang dibutuhkan oleh mahasiswa Filkom untuk saat ini dan saat yang akan mendatang. Lalu yang ketiga adalah komisi eksternal. Komisi eksternal ini memiliki tugas yang utamanya adalah hubungan keluar oleh DPM Filkom. Yang pertama yaitu hubungan antar lembaga, di mana DPM Filkom meskipun kita adalah sebuah lembaga legislatif, kita tetap harus menjaga hubungan baik dengan seluruh lembaga yang ada. Di komisi eksternal ini juga ada bagian dari publikasi. Nah, publikasi ini termasuk dengan konten-konten pencerdasan dan lain sebagainya.
Sekian dari apa yang saya bisa sampaikan mengenai DPM Filkom UB 2021. Saya tunggu kehadiran dan partisipasi teman-teman dalam kepengurusan DPM Filkom UB 2021.